Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kali ini akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada video sebelumnya kita juga telah sekilas membahas mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membacakan teks bacaan dan kalian semua untuk dapat menyimak apa yang akan dibacakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, sekarang kamu menjawab 3 pertanyaan dari teks yang telah dibacakan tadi. Yang pertama adalah, siapakah yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sebutkan nama dan tempat lahirnya. Jadi kamu sebutkan nama tokoh pahlawan yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan tersebut dan sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya, di mana dia lahir, tahun berapa. Kemudian nomor 2, di manakah teks proklamasi ditulis? Jadi kamu langsung jawab, di manakah teks proklamasi ditulis? Tadi sudah dibacakan di dalam teks. Apabila kamu tadi mendengarkan, maka pertanyaan ini sangat mudah untuk dijawab. Nomor 3, siapakah yang menyusun teks proklamasi? Ya. Jadi 3 pertanyaan ini kamu tulis di buku, buat soalnya, kemudian dijawab. Oke, selanjutnya berikut kita masuk kepada pahlawan yang berikutnya. Kembali kalian mendengarkan teks yang akan dibacakan. Ahmad Subarjo Joyo di Surjo lahir di
di Karawang, Jawa Barat, 27 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pahlawan yang berikutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh yang selanjutnya, Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartowirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pahlawan selanjutnya adalah Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, setelah kamu mendengar teks yang dibacakan tadi, sekarang membuat lagi pertanyaan yang kedua. Siapakah tokoh yang menjahit bendera merah putih yang pertama? Jika kalian tadi mendengar, menyimak apa yang telah dibacakan dalam teks tadi, maka pertanyaan ini akan sangat mudah untuk dijawab. Kemudian yang terakhir adalah, siapakah tokoh yang mengetik teks proklamasi? Sama halnya dengan pertanyaan lain, jika tadi kalian menyimak dan memahami, mendengar apa yang telah disampaikan, maka pertanyaan ini akan sangat mudah untuk dijawab. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap semangat, dan jangan mudah menyerah agar cita-cita kamu di masa depan tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.